Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu. Bapak Ibu, para lansia, opa oma, selamat berjumpa kembali. Dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua sehat-sehat. Dalam keadaan sehat, tentu kita akan menjadi gembira, bersukacita, bahagia. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak opa, oma, para lansia untuk senantiasa bersyukur, bergembira, bersukacita di masa-masa lansia kita. Nah, memang ada saja orang-orang yang masih mengatakan, dan ini pun sebenarnya pendapat yang sudah lama, pendapat yang sudah tua, yang mengatakan bahwa kaum lansia sering kehilangan rasa terima kasih, rasa humor, sukacita, kegembiraan, karena sudah tua, sudah lansia, sudah tidak ada banyak hal yang bisa diperbuat. Namun ini saya kira tidak benar. Tidak benar. Ya, hal ini memang disertai dengan kemampuan kita di usia-usia ini. Kemampuan untuk membaca buku komik barangkali tentu berkurang ya. Tetapi jangan lupa, ketika kita semakin menjadi lansia, perhatian terhadap hal-hal yang lucu tentunya semakin bertambah, bukan? Salah satu karunia usia lanjut adalah bersyukur dan berterima kasih, tersenyum dan tertawa bersama-sama. Bukankah kita sering ngumpul-ngumpul untuk bersenda gurau, bercerita? Nah, dan kerap kali kita dapat menyaksikan kumpulan kaum lansia duduk bersama dalam suasana riang gembira, kumpul-kumpul, makan-makan, senam bersama, nari-nari. Seakan-akan apa? Mereka berada di atas pelangi, di mana tidak ada lagi awan gelap, tidak ada lagi susah dan gelisah, tak lagi harus berjuang, tidak banyak hal yang mengganggu. Boleh dikatakan mereka telah selesai mengarungi hidup karya. Telah sampai, kalau orang katakan, di puncak gunung. Telah melewati banyak kendala dan kesulitan. Kini tinggal menikmati. Sekarang tibalah masa lega yang dihiasi senyum lebar, rasa bersyukur. Karena itu mari saya mengajak opa oma, bapak ibu, kaum lansia, inilah saat-saatnya kita bersyukur, bersukacita, karena usia lanjut adalah suatu karunia. Penting sekali kita melihat sikap syukur. Ya, tentu saja bersyukur itu adalah ungkapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena karunia yang begitu besar yang kita telah alami. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari teman, dari sahabat, kita tidak akan mengatakan, syukur ya, saya bersyukur ya. Tentu tidak, kan? Saya berterima kasih. Dengan berterima kasih, apa yang terjadi? Kita menghargai dan merayakan sesungguhnya hidup ini sebagai hadiah dari Allah. Hidup dengan segala pemberiannya,
mengakui dan menunjuk kepada sumbernya. Dan siapa sumber pemberi hidup ini? Yang tiada lain adalah Tuhan sendiri. Rasa terima kasih mengandaikan rasa percaya. Sesama yang tidak kita percayai tak akan berterima kasih dengan sebulat hati, bukan? Karena ada rasa curiga. Sebab mereka tidak tahu maksud yang sebenarnya. Dengan berterima kasih, semuanya menjadi satu, menyatu. Karena kita juga berterima kasih atas segala sesuatu yang juga tidak berhasil. Kegagalan, kekecewaan. Nah, itu semua guna membuka jalan agar damai sejati meresap ke dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, dan tentu saja bagaimana kita berusaha bersyukur di usia senja ini. Memang sering kita mendengar ada orang mengatakan bahwa kaum lansia itu wajahnya makin serius, kehilangan rasa humor. Memang ada benarnya, dalam arti dengan menginjak usia senja, gaya hidup kita kan tidak lagi seperti kanak-kanak yang suka sembrono dan celelean, tampak serius, itu memang. Dan juga memang minat membaca hal-hal yang lucu, hal-hal yang humor memang berkurang. Nah, salah satu anugerah usia lanjut yang tentu kita sekarang ingin hayati adalah bersyukur, berterima kasih, tersenyum dan tertawa. Nah, itu yang kita jumpai. Lalu pertanyaannya, dan Opa Oma sendiri yang merasakan, betulkah usia senja itu indah? Ayo dijawab. Kalau kita bicara soal buah, kita akan memilih buah yang muda atau yang sudah tua? Jawabannya tergantung buah apa kan? Nah itu. Kalau mentimun, ya kita pilih yang muda. Masa kita pilih yang sudah tua kuning berkeriput? Kan tidak, yang segar, yang muda. Begitu pula kalau kita ingin minum air kelapa, kita pun akan pilih air kelapa yang muda, degan, daripada kelapa yang sudah tua. Kurang enak lah boleh dikatakan. Ada juga bermacam-macam buah yang enak dimakan kalau sudah tua. Masa mau makan rambutan yang masih muda? Kan tidak. Hanya kalau sudah matang, merah, baru rasanya manis. Sama dengan buah yang lain, buah sawo, buah pepaya, buah pisang, mangga, apapun. Nah, bagaimana kalau kita tentang diri kita? Mana yang akan kita pilih? Yang muda atau yang tua? Tergantung. Kalau seorang atlet, pemain olahraga atau binaraga, jelas kita akan memilih yang muda, kekar, kuat. Kalau kita sakit dan mau periksa ke dokter, lebih suka memilih dokter yang lebih berpengalaman. Nah, hal itu hal yang biasa. Hal yang biasa dalam pengalaman hidup kita. Ya, Bapak Ibu, bersyukurlah senantiasa. Ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang sebenarnya dikehendaki Allah. Dan bagaimana kita berupaya supaya di usia lansia ini kita tetap bahagia, tetap bersukacita, tetap merasakan indahnya hidup ini. Nah, bersukacita di usia lanjut. Mazmur, kebetulan baca Mazmur ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, Opa Oma, orang yang sudah lanjut perlu menemukan bentuk baru dalam hidupnya supaya memperoleh rasa sukacita, gembira, dan bahagia. Dan bentuk-bentuk kegembiraan dan kesenangan di masa muda
yang memerlukan tenaga dan kekuatan fisik seperti rekreasi, berjalan, naik gunung, olahraga, yang terlalu bikin capek tentunya kalau kita pikir dari kita sekarang. Tentu dengan caranya sendiri, kita sebagai lansia harus mencoba menikmati kegembiraan di taraf hidup lansia kita. Ada yang menikmati kegembiraan bersama keluarga, anak, dan cucu. Ada yang mengembangkan bakat dan seni, melukis, bermusik ria, berdansa, berolahraga. Nah, itu semua yang kita lakukan demi supaya kita bahagia di usia lanjut kita. Banyak hal yang membuat kita sungguh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Dan tentunya kita diajak untuk bersyukurlah senantiasa, berterima kasihlah senantiasa, dan usahakanlah jangan kita mundur. Kita justru harus tetap maju. Tetap maju. Nah, semoga apa yang menggerakkan kita di usia-usia lanjut ini, kita sungguh dapat menikmati. Bersyukur, bersukacita. Pak Parman mengatakan seperti kita bernapas ya. Jadi berhenti bernapas berarti apa? Ya, mati. Nah, kita bernapas itu jadi syukur kita, kegembiraan kita ini seperti kita nafas menghirup udara, melepaskannya, dan itu. Jadi hidup itu seperti itu. Jadi bersyukur, berterima kasih. Ibaratnya seperti orang menghirup napas, mengeluarkannya, dan itu berputar terus dan artinya tidak pernah berhenti. Karena itu menjadi lansia sewajarnya. Dan selanjutnya kita ini seperti bernapas, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bergembira, dan itulah irama hidup kita sebagai lansia. Jangan berhenti. Nah, itu. Nah, di sini Sister Rosa menambahkan sesuatu bagaimana pengalamannya, dan semoga sharing ini sungguh-sungguh dapat membantu kita untuk menemukan sukacita kebahagiaan melalui syukur kita setiap hari dalam hidup ini. Nah, Sister Rosa, silahkan bercerita, silahkan membagikan pengalaman, dan ini tentu juga pengalaman yang indah tentunya, bukan? Nah, selamat mengikuti. Inilah Sister Rosa dari Bolivia yang sempat men-sharingkan pengalamannya ini melalui radio FM 107.6. Nah, inilah dia Sister Rosa. Terima kasih. Ya, Sister, monggo. Ketika manusia lupa bersyukur, maka yang ada adalah keserakahan. Yang ada hanyalah keinginan lebih dan lebih. Maka syukur ini menjadi satu yang fundamental dalam kehidupan manusia. Nah, kita bisa kembali kepada sejarah dan sampai hari ini. Saya menjadi seperti ini itu hanya karena anugerah Allah. Maka kesadaran akan anugerah Allah yang selalu diberikan kepada kita, dan setiap orang itu berbeda. Buah jambu pun di batang yang sama, di daun yang sama, tapi yang satu jadi kuning, yang satu masih hijau. Kita juga begitu. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain untuk bersyukur. Dia punya banyak, aku sedikit. Sedikit pun membahagiakan saya. Jadi besar syukur adalah ketika hari ini kita masih bisa menikmati indahnya dunia, indahnya matahari, indahnya senyuman, dan senyuman yang kita berikan
tidak banyak, tetapi itu memberi hidup. Jadi itu oma, opa, yang uti, yang kakung semua, tidak hanya di Indonesia, tapi dimanapun di seluruh dunia, ayolah kita bersyukur karena hidup ini adalah anugerah. Dan kita bisa mencapai usia sampai sekarang ini dan masih eksis ya, artinya dia masih cerah, masih dapat memberi pencerahan juga, itu karena bersyukur. Kita sehat, kita hari ini bisa berbagi cerita kepada dunia melalui Senja Mempesona ini. Saya juga ya, jadi mencapai usia 64 tahun bagi saya energik banget. Karena apa? Dayanya adalah daya syukur, mampu menikmati hidup apapun yang terjadi. Ayo maju terus. Ya, Bapak Ibu, tentu kita ingin menyimak mengapa kita bersyukur. Orang yang ingin memiliki rasa syukur dalam hidupnya perlu memiliki dan harus memiliki pandangan yang positif. Pikiran dan pandangan positif ini akan membuahkan kekuatan untuk mengungkapkan rasa syukur. Kalau saya mau mengatakan syukur adalah induk dari segala macam hal yang positif. Kita tak akan memiliki pikiran positif kalau kita tidak pernah bersyukur. Benar atau tidak? Ya, itulah sebabnya syukur adalah sebuah kata yang paling sering diucapkan tentu saja oleh orang-orang sukses, orang-orang besar, orang bijak. Mereka telah menjadikan syukur sebagai bagian dari hidup mereka. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kata syukur? Syukur diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Orang yang berterima kasih kepada Tuhan pada umumnya punya alasan. Tentu karena menerima sesuatu anugerah dari Tuhan. Dan tentu juga sesuatu yang diterimanya itu menyenangkan hatinya. Bila salah satu alasan itu tidak terpenuhi, orang kerap kali sulit sekali untuk bersyukur. Sulit. Nah, kita sering menjumpai orang yang menurut pengamatan kita adalah orang yang memperoleh banyak anugerah dari Tuhan. Orangnya sukses dalam pekerjaannya, rumahnya bagus, dan lain sebagainya. Orang itu tidak bersyukur karena merasa belum atau tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Itu dipikirkannya sebagai anugerah karena usahanya yang keras. Tidak demikian Bapak Ibu. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita berawal dari kurang adanya rasa syukur dan kesadaran atas sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sesuatu yang baik itu bisa terjadi terkait dengan masalah pekerjaan tentunya, rumah tangga, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita kurang bersyukur karena kita kurang bisa menghargai hal-hal yang baik yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita terima, dan yang kita hadapi. Kalau kita mampu melihat secara positif, yaitu sisi yang baik dari semua peristiwa kehidupan, kita pasti akan menghargai dan mensyukurinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, opa oma, kita bersyukur supaya kita menjadi bahagia. Kita bersyukur supaya kita bergembira. Karena itu apa? Banyaklah berterima kasih. Ungkapkanlah syukur senantiasa. Tampaknya memang berterima kasih itu mudah. Betul atau tidak? Ya memang mudah karena semua dan setiap orang bisa melakukannya. Namun kenyataannya susah juga karena banyak orang seringkali tidak melakukan. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini begitu banyak jasa dan kebaikan yang kita peroleh dari orang lain. Apalagi anugerah yang kita terima dari Allah. Rasanya sulit kita menghitungnya. Coba mulai dari kita kecil sampai kita besar ini. Berapa anugerah Tuhan yang telah kita alami. Nah, semoga
permenungan ini. Jadi Pak Parman juga bercerita sedikit seperti apa yang sudah kita dengarkan, Mas Anton juga. Tapi sayangnya tadi dalam siaran kurang begitu jelas. Saya coba menyimpulkan 1-2 hal. Bersyukur dan berterima kasih itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Sepanjang hidup kita ini ada begitu banyak pengalaman indah yang mendorong kita untuk bersyukur dan dengan sepenuh hati. Rasa kagum timbul di hati kita bila kita mengingat bagaimana Allah menuntun kita melewati jalan yang sempit dan penuh bahaya. Kita mengenangkan peristiwa-peristiwa manis, maka rasa bahagia mengisi hati kita. Apabila kita bersyukur atas suatu peristiwa yang menyenangkan hidup kita, yang agung, kita menjadi lebih mudah teringat akan peristiwa-peristiwa kecil dan kita akan menghargai kasih kebaikan Allah dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, semoga pengalaman ini di mana orang sungguh menemukan kasih Allah melalui banyak peristiwa. Nah, sekarang seperti di awal saya mengatakan, orang berpendapat usia lansia ini orang sudah tidak banyak bersyukur, orang kurang humor, itu menjadi tidak benar, kan? Justru kesempatan inilah kita banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkah. Sekian tahun kita telah hidup, sekian tahun kita telah mengalami kasih Tuhan, dan inilah saat-saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, selamat. Semoga Bapak Ibu dengan pengalaman dan sharing ini diteguhkan dan diingatkan kembali betapa bersyukur, bergembira di saat-saat tua ini akan membuat hidup kita semakin berarti. Terima kasih. Saya Romo Agus Inyuman Murtika bersama teman-teman yang lainnya. Tuhan memberkati. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.